Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 26. Dedi, apa dia pergi? Tapi kenapa tidak pamit dulu pada kita? Tanya Elle terkejut. Ada yang tidak beres, ucap Axel. Kepergian Loren sangat mencurigakan, Elle pun akhirnya mengecek barang-barang berharganya. Wanita itu segera pergi ke tempat di mana ia menyimpan perhiasannya. Ia menyimpan barang-barang berharga di ruang ganti. Elle terkejut saat melihat kotak perhiasannya berceceran di atas meja rias. Ya Tuhan! Elle tak percaya bahwa babysitter itu ternyata adalah seorang pencuri. Ia tak akan menuduh pada orang lain, karena sudah jelas Loren pergi dalam keadaan tidak pamit padanya. Apa sesuatu terjadi? Carla menyusul Elle, karena wanita itu pergi tanpa kata. Carla sangat terkejut melihat pemandangan di ruang ganti itu. Mulutnya menganga sakit tak percayanya bahwa Loren yang melakukannya. Dari awal aku sudah curiga, kata Elle. Ini tidak boleh dibiarkan, kita harus lapor agar tidak ada korban berikutnya. Sementara itu, Loren sudah hampir jauh meninggalkan kota. Gadis itu pergi karena Olan. Olan tidak menyangka bahwa babysitter yang mengasuh Lexi adalah Loren. Gadis yang pernah berskandal dengan kakaknya. Gadis itu hampir merusak rumah tangga kakaknya. Maka dari itu, ia mengancam Loren untuk segera pergi dan tak lagi bekerja di rumah Axel. Tanpa ia ketahui, Loren malah membawa barang-barang berharga milik Elle. Olan tengah mengemudi, tak sengaja ia melihat Loren. Dan berpikir ternyata wanita itu menuruti apa yang diperintahkan olehnya. Tapi dari gerak-gerik wanita itu sangat mencurigakan. Akhirnya, ia mengikuti kemana Loren pergi. Loren pergi ke sebuah toko perhiasan. Olan mengerutkan kening, untuk apa wanita itu pergi ke sana? Tidak mungkin untuk membeli perhiasan, pikirnya. Loren mengeluarkan perhiasan hasil curiannya untuk dijual. Olan mengenal perhiasan itu, sebuah kalung yang sering Elle gunakan sewaktu dulu. Ini tidak boleh dibiarkan, itu pasti milik Elle, pikir Olan. Boleh saya melihatnya? Ucap Olan tiba-tiba. Loren yang terkejut, langsung menyapu perhiasan di atas meja itu dengan tangan. Kenapa pria itu selalu menggagalkan rencananya? Pikirnya geram. Saat Loren akan pergi, dengan sigap Olan menahan kepergiannya. Kamu tidak bisa kabur, atau aku akan melaporkanmu pada polisi. Sergah Olan. Lepas! Seru Loren, ia menarik tangannya yang digenggam oleh Olan. Ini sudah kriminal, kamu mencuri perhiasan. Kamu ikut aku akan menyerahkanmu pada polisi. Loren menatap tajam wajah Olan. Oke, aku akan ikut denganmu. Tapi biarkan aku menjual perhiasan ini, anggap aku sial bertemu denganmu. Enak saja, ini bukan milikmu. Perhiasan ini harus dikembalikan. Kalau kamu mau menjebloskanku ke dalam penjara, berikan aku sejumlah uang. Bukannya tak ingin rugi, jika akhirnya ia harus mendekam di penjara, setidaknya ia bisa membayar tagihan rumah sakit. Semuanya tidak akan selesai dengan uang, Loren. Ayo ikut, ajak Olan. Oh ya? Apa tagihan rumah sakit akan selesai bila aku di penjara? Pertanyaan Loren membuat Olan terkejut, keningnya mengerut dan alisnya hampir menyatu. Biarkan aku menjualnya, dan setelah itu terserahmu, aku sudah pasrah. Setidaknya, jika ia berada di dalam penjara, orang-orang yang menagih uang padanya tidak akan berani. Loren terjerat dengan seseorang, saudara kembarnya yang berhutang ia malah kena getahnya. Tak ada yang tahu bahwa ia memiliki saudara kembar, dan ia harus menyelamatkan saudara kembarnya itu. Loren terpaksa mencuri perhiasan itu, ia pikir masalahnya tidak akan serumit ini. Siapa yang ada di rumah sakit? Tanya Olan. Bukan urusanmu, jawab Loren. Juallah, itu hasil curianmu. Dan setelah itu kamu harus ikut denganku. Loren pun akhirnya menjual perhiasan itu. Tanpa diketahui olehnya, Olan langsung menebus perhiasan itu untuk dikembalikan pada pemiliknya. Aku harus memastikan bahwa kamu tidak lari dari tanggung jawabmu. Kata Olan, setelah selesai penjualan perhiasan itu.
Baik, kamu boleh ikut denganku ke rumah sakit. Olan pun pergi ke rumah sakit untuk mengantar Loren. Setibanya di sana, Loren memang benar, ia membayar tagihan rumah sakit dengan jumlah yang tak sedikit. Ini sisa uang penjualan perhiasan tadi, Loren memberikannya kepada Olan. Apa kita bisa langsung pergi ke kantor polisi? Loren berkata seperti itu, karena ia tak ingin bertemu dengan orang-orang yang selalu menagih uang padanya. Olan tak percaya, bahwa Loren tak sekeras dulu. Jika dulu, ia malah sering bertengkar dengannya. Tapi sekarang tidak, apa wanita itu sudah berubah? Pikirnya menyelidik. Olan dan Loren berjalan menuju tempat parkir, di mana mobil Olan berada di sana. Liona, teriak seorang pria. Tak sengaja, Loren bertemu dengan orang-orang itu. Loren menarik tangan Olan untuk segera pergi dari sana. Olan bingung, pria tadi memanggil nama Liona. Tapi kenapa Loren berusaha menghindar? Hei, kenapa kita harus terburu-buru? Siapa Liona? Dia memanggil Liona, bukan memanggilmu, ujar Olan keheranan. Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya sekarang. Yang dipikirkan Loren sekarang yaitu kabur. Orang-orang itu tak boleh tahu bahwa ia memiliki saudara kembar dan berada di rumah sakit saat ini. Di tempat lain, Ellie tengah bersama Carla, mereka masih membicarakan soal Loren. Terlebih, dengan kecurigaannya terhadap babysitter itu. Apa mungkin, Loren babysitter gadungan? Tanya Carla. Entahlah, hanya Daddy yang tahu soal itu. Dia yang membawa wanita itu kemari, jawab Ellie. Daddy tidak mungkin menerima babysitter sembarangan, sayang. Dia memang bekerja di rumah sakit. Dia seorang suster bayi, bahkan Daddy tahu rumah sakit dia bekerja. Apa kata Axel memang benar? Ia tak mungkin ceroboh, apalagi menyangkut keselamatan keluarganya. Daripada penasaran, Axel pun menghubungi pihak rumah sakit. Ia meminta alamat Loren untuk memastikan babysitter itu. Aku Axel, aku minta alamat Loren yang bekerja di rumahku sebagai babysitter. Ucap Axel pada sambungan telepon. Maaf, Tuan. Nama yang bekerja di rumah Tuan bukan Loren, tapi Liona. Dia bekerja sebagai babysitter di rumah Anda? Apa ada masalah? Tanyanya di seberang sana. Liona? Ulang Axel heran. Ya, Liona. Axel langsung menutup panggilan karena merasa aneh, yang benar yang mana? Liona apa Loren? Apa mereka orang yang berbeda? Pikirnya. Bagaimana? Apa katanya? Tanya Jose. Ini aneh, suster tadi bilang namanya bukan Loren, tapi Liona. Apa mungkin mereka kembar? Duga Axel. Kalau mereka kembar, kenapa harus berganti identitas? Tanya Ellie. Kita harus mencari wanita itu. Loren ataupun Liona, ada yang tidak beres dengan mereka, tutur Axel. Saat Axel dan Jose akan pergi, tiba-tiba seseorang datang. Berpakaian seperti kurir, dan memberikan sebuah paket atas nama penerima itu adalah Griselle. Axel menerimanya, lalu membawanya ke dalam. Karena berpikir, mungkin istrinya yang memesannya. Apa itu, Daddy? Tanya Ellie. Bukankah ini milikmu? Tanya Axel. Ellie menggelengkan kepala, ia merasa tidak memesan apapun. Karena memang penasaran, Ellie pun membukanya. Mereka semua terkejut saat mendapati bahwa perhiasan Ellie telah kembali. Olan yang memang menyuruh kurir toko itu untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Semuanya berjalan sesuai perintah. Yang menjadi urusan, Loren sekarang adalah dirinya. Loren kabur sewaktu menjadi perusak rumah tangga kakaknya. Siapa mereka? Kenapa memanggilmu Liona? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tanya Olan menyelidik. Itu bukan urusanmu. Bukankah kamu memintaku untuk ke penjara? Bawalah aku ke sana, aku sudah pasrah, kata Loren nyureng. Kamu bukan Loren, Loren yang aku kenal keras kepala. Kamu Liona? Apa Loren saudara kembarmu? Apa yang berada di rumah sakit itu adalah Loren? Kamu menggantikan saudaramu, yang bersalah itu Loren, bukan dirimu. Tapi aku yang mencuri perhiasan, bukankah itu sudah bisa membuatku masuk penjara?
Semua orang tidak mau masuk penjara, tapi kenapa kamu malah ingin pergi ke sana? Tanya Olan heran. Aku sudah lelah dikejar-kejar seolah aku yang salah. Lebih baik aku berada di dalam penjara, aku juga sudah melunasi tagihan rumah sakit. Dengan begitu Loren akan segera dioperasi. Berarti dugaanku benar, kamu bukan Loren. Aku tidak akan menjebloskan orang tanpa kesalahan. Tapi aku pencuri, aku mencurinya. Akhirnya tangis Loren yang tak lain adalah Liona itu pecah. Ia sudah tak sanggup lagi menanggung beban itu, Liona rapuh. Selama ini ia berusaha kuat untuk menjaga saudara kembarnya yang jahat. Olan menjadi kasihan kepada Loren yang tak lain adalah Liona. Loren, maksudku Liona. Kamu tidak salah, kamu mencuri perhiasan itu karena situasi yang memaksamu. Aku kira kamu itu Loren, saudaramu hampir menghancurkan rumah tangga kakakku. Makanya aku menyuruhmu berhenti dari tempat kerjamu. Aku takut kamu juga berniat menghancurkan keluarga mereka. Olan melihat ke arah Liona yang masih menangis. Kenapa tidak berkata jujur bahwa kamu itu Liona? Aku terpaksa melakukannya, karena Loren terlalu banyak musuh. Sekarang Loren terkapar di rumah sakit. Jika mereka tahu Loren di sana, dia dalam bahaya. Loren keluargaku satu-satunya. Tapi aku tidak akan menjebloskanmu, Liona. Kamu tidak bersalah, yang salah itu Loren. Lalu kamu akan menjebloskan saudaraku begitu? Tidak punya hati sekali, dia sedang koma dan harus menjalani pengobatan. Biarkan aku yang menggantikannya, bawa aku ke kantor polisi, dan urusan kita selesai. Tidak bisa begitu, kata Olan. Kenapa jadi kamu yang ngatur? Emangnya yang aku curi itu perhiasan milikmu, hah? Kamu berhutang padaku, karena secara tidak langsung aku yang membiayai saudaramu itu, jelas Olan. Apa maksudmu? Kenapa aku bisa berhutang padamu, hah? Aku tidak mau berurusan denganmu. Kalau kamu tidak jadi membawaku ke kantor polisi, maka biarkan aku pergi. Liona meraih handle pintu mobil hendak turun dari kendaraan itu, tapi Olan langsung menguncinya. Liona menatap tajam ke arah Olan. Maunya apa sih lelaki ini? Pikir Liona geram. Kamu berhutang padaku, dan kamu harus membayarnya. Aku sudah mengembalikan perhiasan itu kepada mereka, ujar Olen. Apa? Kamu menjebakku? Lebih baik aku di penjara, daripada harus berurusan denganmu. Menurut Liona, Olan pria yang sangat menyebalkan. Ancamannya kemarin yang menyuruhnya berhenti membuatnya kesal. Aku tidak sudi berurusan denganmu, aku akan membayarnya. Tapi tidak sekarang, karena aku tidak punya uang. Kamu tidak perlu membayarnya, cukup melakukan apa yang aku suruh. Kamu harus selalu ada saat aku butuhkan, bagaimana? Olan memberikan tawaran untuk Liona. Syaratnya cukup mudah, ia yakin kalau wanita itu pasti mau melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Liona pun akhirnya penasaran, karena ia tak mungkin membayar hutangnya yang cukup besar. Kamu cuma perlu menemui orang tuaku, dan mengaku bahwa kamu adalah pacarku. Apa? Mata Liona melotot, tak percaya apa yang dipinta lelaki itu. Jangan bercanda, itu tidak gampang. Membohongi orang tua itu dosa, aku tidak mau dosaku bertambah dengan keinginan gilamu itu. Cari saja wanita bayaran, Liona menolak mentah-mentah keinginan Olan. Kurang ajar. Berani sekali dia menolakku, siapa dia? Baru kali ini ia ditolak. Gadis di luaran sana banyak yang mengantri ingin jadi kekasihnya, dan Liona malah menolaknya. Kamu cukup tampan, kenapa harus cari kekasih pura-pura? Apa emang tidak laku? Ledek Liona. Enak saja tidak laku, aku tidak sembarang memilih pasangan. Orang tuaku berniat menjodohkanku. Perjodohan itu akan batal, kalau aku mengenalkan seorang gadis pada mereka. Tapi kenapa harus aku? Aku tidak mau terlibat, tolak Liona. Baik. Kalau kamu tidak mau, kamu cukup kembalikan uang itu besok. Aku beri waktu kamu 1 hari. Liona membulatkan kedua mata, yang benar saja. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu dalam 1 hari? Menjebol ATM, baru ia bisa membayar hutang puluhan juta itu, pikirnya. Bersambung.